Ada sedikit beda-beda Pak, tapi intinya sama, apalagi di grup puncak ya. Oke. Saya yang pertama adalah kita sudah lunas seperti yang di puncak Bukit Golok sudah lunas 8 tahun, ada yang puncak permen kan ada yang 11 tahun, tetapi tidak bisa AJB dan tidak bisa mendapatkan SHM SRS. Itu pokok utamanya Pak. Ternyata setelah saya bersurat kepada pemerintah daerah, Pemkot, baik itu ke Cipta Karya maupun kepada BPKPD dulunya yang sekarang Bapenda, untuk menanyakan kenapa ya ini. Ternyata izin terutama izin yang pertama SLF belum diurus sama grupnya Puncak. Saya punya buktinya Pak, dari jawaban daripada Cipta Karya dan Tata Ruang. Terus kedua, permasalahan ini yang paling sekali dan ini yang mungkin sensitif bagi kita semua adalah PBB Pak. Seperti di Puncak Bukit Golok, belum ada pertelahan, SLF aja belum, pertelahan belum, akta pemisahan belum. Tetapi BPKPD telah menetapkan, yaitu telah memecah NOP Pak. Nomor objek pajaknya sudah dipecah. Nah, saya bersurat kepada BPKPD saat itu, Rahmat Basari. Nah, dia jawab, saya tanyakan, pemecahan ini dasarnya apa? Nah, sebelum saya bersurat, saya tanya kepada kabitnya waktu itu adalah Anang Kurniawan. Di sana dijawab pertelahan. Nah, SLF aja belum ada, apalagi pertelahan. Kenapa Anda bisa memecah? Dasarnya apa? Saya bilang itu nggak sesuai dengan undang-undang rumah susun dan Kementerian Permen PUPR. Itu yang pertama. Kedua, ini yang lebih fatal. Ternyata, ya ini akibatnya yang nggak sesuai dengan pertelahan. Akibatnya, tiap tahun itu bisa naik turun, Pak. Luas bangunan dan luas bumi bersama itu bisa naik turun. Tahun ini misalkan 12, tahun berikutnya bisa langsung 3 luasnya. Kita bersurat lagi, dijawab sama BPKPD saat itu, karena permohonan daripada pengembang. Ini yang lebih fatal Pak. Saya mengatakan kepada BPKPD, maaf Pak, bagian Bapak ini adalah yang menentukan, menetapkan, mengutip pajak yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini saya sudah bersurat juga ke inspektorat, ke wali kota sudah, sampai detik ini belum dijawab. Ketiga, di dalam kajian itu SPPT PBB, BPKPD atau sekarang Bapenda telah menaruh keterangan palsu dugaan kami. Kenapa? Wajib pajaknya ditulis pengembang. Alamatnya alamat pengembang Majen Sumono 127. RT-nya Pak 0. RW-nya 0. Terus kemudian di kolom daripada pemecahan NOP tersebut, kita ditulis RT 4 kalau di Puncak Bukit Golok, RW 1. Pembentukan RT aja belum. Saya barusan 2 minggu yang hampir 10 hari yang lalu sudah lapor ke Lurah Prada Kali Kendal Pak Hajar. Nah, saya sudah tanyakan dan bukti-bukti sudah saya serahkan ke dia. Dan saya sudah bukti-bukti ini sudah banyak Pak, sudah saya serahkan kepada BPKPD. Terus kemudian juga saya menanyakan ke Cipta Karya. Mereka semua adalah jawaban yang formatif.
Ya nggak sesuai dengan jawaban saya, pertanyaan saya yang mengenai yang gimana kelemahannya daripada BPKPD atau Bapenda yang sekarang ini. Dia lempar sekarang karena permohonan pengembang. Mana bisa Pak? Pemerintah yang menentukan pajak, yang menetapkan dan mengutip bisa disetir oleh pengembang. Saya punya bukti semua Pak. Ini yang sangat-sangat sensitif Pak, apalagi memungut. Dalam hal ini, saya mohon pemerintah hadir. Karena sesuai dengan Undang-Undang 20 2011, Pasal 79 dan Pasal 85, Permen PUPR 14 2021. Di mana pemerintah daerah sebagai pembina, pengawasan, pengendalian pelaksanaan perundang-undangan kebijakan. Dalam hal ini Pak, pintu masuknya saya, tolong, itu seharusnya menurut perundang-undangan, kalau belum ada pertelahan, beban PBB itu adalah dilimpahkan, seharusnya adalah pengembang. Apalagi asli coba Pak, ini masalah cerita. Kalau misalnya viral udah tiketnya. Oh ya, saling bertanggung jawab gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya enak aja dong. Ya. Kalau vaksin KP, sudah vaksin KP vaksin nggak apa-apa. Sudah di antigen loh tadi. Kan enak ya. Ya, oke. Saya teruskan Pak. Jadi permasalahannya di sini, saya mengharapkan pemerintah hadir. Seperti saya barusan sharing dengan Pak Bardiono di DPRD, dia juga menegaskan pemerintah kota ini harus hadir. Karena masalah apartemen ini pelik sekali, baik itu dalam pembentukan P3RS, apa semualah perizinannya, boleh dikatakan, apalagi grup puncak, nol. SLF-nya aja belum. Pertanyaan saya Pak, bangunan seperti gitu Pak, kalau misalkan terjadi kerobohan dan mengandung korban, siapa yang bertanggung jawab? Ini masalah kami sebagai konsumen. Kami menuntut berdasarkan undang-undang konsumen. Ya, kalau SLF kan baru, itu puncak Loh, Puncak Bukit Golok, serah terimanya 2014. Awal berdirinya kan, itu harusnya. Kalau dulu kan belum ada SLF. Ya, sertifikat layak huni. Ya, nah, tapi tidak dilakukan juga. Dan saya pun Pak punya bukti bahwa seharusnya Puncak Bukit Golok itu sudah harus disegel saat itu. Dan kepala dinas lingkungan hidup Pak Eko saat itu sudah meminta pada Bantip Satpol PP, saya punya semua Pak buktinya. Karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan SLF-nya. Saya perinciannya daripada tidak dipenuhinya, saya punya perinciannya Pak. Nah, dalam hal ini saya mohon satu masalah keuangan PBB tersebut. Apalagi saya sudah konsultasi sama kejaksaan, saya terus terang aja ngomong apa adanya. Dan dia juga menemukan ada unsur pidananya dalam hal PBB tersebut. Ini yang saya akan, kalau pemerintah tidak hadir, saya akan melakukan ini. Oleh sebab itu saya mohon pemerintah daerah harus hadir di dalam permasalahan yang pelik ini, terutama grup puncak. Saya pernah bersurat, saya punya buktinya juga Pak, ke pengembang. Saya bersurat tanggal 20 Juni pokoknya, Juni 2021. Saya secara lisan, saya pertama kali ketemu, saya minta si Neti untuk hadir. Pada saat itu Neti, saya juga kenal Neti sebelumnya. Nah, Neti ternyata Pak, saya didatangkan polisi Pak, 3. Katanya saya dilaporkan membuat keributan. Saya ada buktinya. Tanggal 7 Juli, saya datang lagi bersurat. Diberi tanda terima, saya
saya duduk, pas kebetulan saya habis butuh kopi, saya minta tempatnya sebentar untuk menata, mau saya kirim ke tembusannya ke Menkumham kemana. Ketemu Neti, saya sapa Pak, saya sapa, 2 kali itu saya sapa. Tanggal 7 saya sapa, Neti naik. 15 menit kemudian, 6 polisi datang. 1 Kapolsek, Wakapolsek, Intel, Reskrim, Sabara. Dia mengatakan, saya tanyain Wakapolseknya. Pas kebetulan saya kenal Pak Agus. Pak Agus, apa aku kok sampai teko kabeh iki apa? Ya Bapak katanya membuat keributan. Hah? Pak, maaf, itu ada saksi. Tamu itu masih berduduk di sana. Bapak tanya, interogasi dia. Saya tadi ini duduk diem. Dengan arogannya begitu si Neti. Saya punya Pak fotonya. Saya ajak foto ini mereka polisinya. Oleh sebab itu pemerintah saya mohon hadir untuk menekan masalah ini. Nah, barusan hari Kamis yang lalu saya ketemu Pak Reinhard, Pak Kabitnya daripada Cipta Karya atau Tata Ruang ya kan. Dia bilang, "Ya barusan saya kirim surat peringatan." Ya seperti yang tadi yang saya takut ya seperti itu. Nanti dia peringatan administrasi denda 50 juta ya pasti itu pasti dibayar. Tapi persoalannya tolong ditindaklanjutin dong. Apalagi ini mengenai hajat orang banyak yang merugikan hak kita. Apalagi kita sudah mendapat sudah lunas. Saya seperti tempat saya lunas 8 tahun Pak. Tidak bisa AJB dan gimana ini? Hak saya gimana? Ini kan sudah merugikan banyak orang. Saya mohon keseriusannya dalam hal ini Pak. Kalau tidak, saya akan melangkah terutama kepada Bapendanya. Kita memang nggak bisa memidanakan suatu badan Pak. Tapi oknum yang tanda tangan itulah yang saya akan kejar pidananya, yang memberikan kebijakan itu. Dan tolong Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dan pasal 71 72 lah. Di sana surat keputusan dan atau kebijakan bisa dibatalkan. Satu, poin pertama adalah karena salah prosedur. Kedua, salah substansi. Oleh siapa? Oleh kepada pemerintah. Atasan juga bisa untuk membatalkan. Saya mohon masalah PBB pajak bumi bangunan di Puncak Bukit Golok maupun mungkin di lainnya yang belum ada pertelahan, mohon itu dihapuskan dan dibebankan kepada pengembang sesuai dengan undang-undang Pak. Oke, sip. Saya laporkan adanya. UPTL. Ya, karena apa? Saya sudah tanya kepada mantan direkturnya air yang tempoh hari jadi calonnya Wawali Pak. Ya, saya kenal baik juga. Dia mengatakan tidak ada yang namanya lawannya Bapak loh. Pak Marut siapa? Bujangan. Loh iya, direktur PDAM kan, saya tanya masalah PDAM. Pak, PDAM itu apakah dikenakan PPN? Oh enggak Pak, ada BA-nya saya, masih ada. Terus kemudian listrik, kita sudah tanya, ya kan? Nah, listrik itu bisa kena PPN kalau dayanya 3.500 ke atas. Nah kita di apartemen rata-rata paling gede 2.200 Pak. Tapi dikenakan BPN. Tapi dikenakan BPN. Hampir semua juga. Apalagi IPL pun dikenakan BPN. Saya barusan hitung Pak kemarin.
itu dia bisa mengantongi 3 miliar lebih 1 tahun. Itu satu apartemen. Oh, Itu untuk PPN-nya. Oke, Pak. Pak Suwan, Pak Titus Sulaiman, Pak. Terus, apalagi sama?